Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Baik. Iko, Edo, hadir ya. Ina, hadir. Baik. Hadir semuanya. Nah, apakah anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Apa judulnya? Materi kita minggu kemarin? Benar, materi kita minggu kemarin tentang dakwah Nabi pada periode Makkah. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, ada berapa fase pada masa periode Makkah ini? Benar, ada 5. Yang pertama, kemarin kita pelajari. Ya, pertama fase tentang masa jahiliyah sebelum masuknya Islam ke Mekah. Yang kedua apa? Benar, yang kedua fase masa pertama kali datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Masa di mana Rasulullah diperintahkan untuk memulai dakwah. Dan apa wahyu yang pertama turun? Surat apa? Benar, surat Iqra. Nah, sekarang sebelum melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan sedikit kepada anak-anak tentang kelanjutan materi kita pada minggu kemarin. Sekarang kita lanjut ke fase ketiga, yaitu tentang fase dakwah Nabi secara sir. Apakah anak-anak tahu apa itu dakwah secara sir? Dakwah secara sir ialah dakwah secara diam-diam. Sir yang dalam bahasa Arab dan artinya dalam bahasa kita adalah sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam ya. Nah, pada masa ini Rasulullah SAW melakukan dakwah secara diam-diam. Beliau tidak secara terang-terangan mempublikasi bahwa beliau sedang melaksanakan dakwah yang diperintahkan oleh Allah. Pada masa ini Rasulullah memulainya dari orang-orang terdekat beliau. Orang pertama dari kalangan wanita yaitu, ada yang tahu anak-anak? Pada masa itu wanita yang pertama kali memeluk Islam ialah Ummu Khadijah. Ummu Khadijah Al-Kubra, yakni istrinya Nabi Muhammad SAW. Dan di kalangan pemuda yang pertama kali ialah, benar, Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Sepupunya Nabi ya. Nah, jadi kan pada masa itu Rasulullah berdakwah secara diam-diam dengan orang terdekatnya terlebih dahulu, mulai dari keluarganya, kerabatnya, dan saat itulah Abu Bakar juga masuk ya di dakwah Nabi ini. Mulai dari Abu Bakar masuklah, mulai sahabat-sahabat yang lain ikut memeluk agama Islam. Nah, di situ Rasulullah secara cukup lama Rasulullah melaksanakan dakwah secara sir sampai turun lagi perintah dari Allah yang mana melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, ini poin keempatnya ya, anak fase keempat yaitu dakwah secara terang-terangan. Rasulullah mempublikasi dakwahnya secara jelas di depan kalangan masyarakat. Namun anak-anak, ajakan Nabi ini tidak disambut indah oleh semua masyarakat. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Nabi ini sesat, ajaran apa lagi ini? Padahal sebelum ini mereka sangat mempercayai Rasulullah. Bahkan mereka memberinya gelar Al-Amin karena saking percayanya mereka kepada Rasulullah. Namun ketika Nabi melakukan dakwah secara terbuka, banyak tuh yang dari kalangan mereka mulai cemas-cemas. Bukan karena apa, tapi karena mereka menakuti dua hal. Hilangnya budaya mereka yang selalu menyembah berhala di sekitar Ka'bah, dan takutnya kekuasaan mereka diambil, jabatan mereka. Mereka takut nih kalau Muhammad yang memegang yang dakwahnya tersebar luas, nanti dia malah ngatur-ngatur kita ini itu gitu. Jadi anak-anak, pada fase keempat ini Rasulullah walaupun ditolak, Rasulullah tetap menyampaikan dakwah itu kepada umat-umatnya. Bagi yang percaya, mereka akan menerima seruan dari Rasulullah secara senang hati. Bagi yang mereka yang tidak suka, terlebih jelas itu kaum Quraisy yang tidak suka dengan dakwah yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah menyerukan bahwa dakwah ini dari Allah, wahyu dari Allah, datang dari Allah. Ini kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Ini jalan yang benar. Janganlah kalian lagi menyembah berhala yang menyesatkan. Pun tidak semuanya yang mengindahkan ajakan Rasulullah, tidak semuanya, sayangnya ya anak-anak. Lalu di fase kelima, di sini
Fase kelima, fase di mana Rasulullah ini dihadapkan oleh krisis, tantangan yang begitu banyak, karena banyak yang menentang keras beliau untuk menyebarkan dakwah ini. Mereka dicaci, mereka dicemoohkan. Rasulullah bahkan sempat dilemparkan kotoran pada saat beliau sedang sholatnya. Banyak yang bahkan mereka tuh sampai memboikot jalur perdagangan umat-umat yang telah memeluk agama Islam. Mereka tidak mau bekerja sama, bahkan tidak mau menjual barangnya kepada umat Rasulullah yang sudah memeluk Islam pada masa itu. Yang mana ini krisisnya sangat berdampak pada kehidupan masyarakat anak-anak. Nah, jadi di 5 fase ini Rasulullah benar-benar diuji. Pada masa periode Mekah ini banyak tantangan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah, sekian yang Ibu jelaskan sekarang. Apakah anak-anak mengerti? Paham ya? Insyaallah. Nah, untuk tugasnya coba anak-anak rangkum poin-poin dari materi kita yang materi tentang periode Mekah ini dari minggu lalu yang fase pertama, kedua, lalu sampai sekarang fase ketiga, 4 dan 5. Coba dirangkum dan dikerjakan kelompok-kelompok juga boleh. Nanti dikasih ya sama Ibu semuanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa aja nilai-nilai yang dapat anak-anak petik dari materi kita pada saat ini? Nah, yang pertama yaitu tentang sikap sabar Rasulullah dalam berdakwah. Ya, sikap sabar Rasulullah ini sangat tabah dalam menghadapi semuanya. Itu patut kita tiru kesabaran Rasulullah. Lalu apalagi? Ya, yang kedua yaitu kejujuran. Beliau sangat jujur, beliau menyampaikan kebenaran walaupun itu hal kecil. Kita terus menyampaikan kebenaran, tidak boleh takut ini, takut itu. Tidak, Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita semua. Jadi jika kalian merasa takut, ingatlah bahwa Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Islam ini, beliau bahkan rela melakukan semuanya apapun itu untuk menjunjung agama kita. Nah, lalu apalagi? Ya, istiqomah. Rasulullah sangat istiqomah dalam menyampaikan agama ini. Beliau tidak mengeluh, beliau tidak naik-naik turun moodnya dalam menyampaikan. Beliau sangat istiqomah sampai rela ya, walaupun itu memang tugas beliau. Itu semua demi agama yang sekarang kita pegang. Nah, lalu apalagi anak-anak? Ada lagi? Lemah lembut. Ya, beliau juga lemah lembut dalam menyampaikan agama. Beliau tidak secara kasar menyampaikan agama, bahkan tidak menggunakan kekerasan seperti bermain pedang, tidak, apalagi sampai perperangan, tidak. Beliau tidak seperti itu. Namun apabila sudah terjadi kesepakatan antara dua kubu, maka disitulah Rasulullah ketika lawan Rasulullah ketakutannya ini merasa hampir menjadi nyata, takut Rasulullah ini mengambil posisi mereka mengajukan perang. Di sanalah Rasulullah menerima perperangan itu. Nah, namun sekarang tidak lagi ya. Islam ini sangat halus. Kita menyampaikannya juga harus halus. Bahkan mengingat sejarah sampainya Islam di ranah Minang ini, tempat kita sekarang, itu juga dengan halus, dengan para ulama terdahulu tuh yang mengaitkan dengan budaya kita. Pokoknya sangat halus. Tidak ada kekerasan. Ya, teman-teman anak-anak semua. Nah, jadi karena waktu kita sudah habis juga ya anak-anak. Untuk tugasnya silahkan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu harap anak-anak semua dapat mengambil nilai pokok dari kisah-kisah sejarah ini, terutama dari para sahabat dan Rasulullah SAW, dan dapat kita melakukannya, mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita sabar, jujur, amanah. Ya anak-anak, Ibu harap seperti itu. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada minggu ini, Ibu akan mengambil absen lagi. Ya, hadir semua ya anak-anak. Masya Allah, rajin sekali ya. Baik, kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Mari berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.